jalan-jalan ke area pekuburan, tepatnya di Palatoke Toraja. Hai guys, siapa yang tidak kenal Toraja? Semua pasti sudah pernah mendengar kata Toraja atau nama Toraja. Iya, kita sekarang sedang berada di Toraja. Dari sini kita akan berjalan-jalan guys. Kita akan melihat seperti apa area pekuburan di Toraja yang katanya unik itu. Tapi pas kami naik ke sini, kami langsung dihadang oleh anjing-anjing ini guys. Jadi kami langsung berhenti dan beberapa saat kemudian tuannya pun datang dan mengusir mereka kembali ke rumah. Setelah berjalan beberapa saat, kami pun tiba di sini. Nah, ini dia guys, kuburan di Toraja seperti ini. Kuburannya besar, kemudian di depannya biasanya ada patung-patung. Kuburannya ini seperti perumahan ya guys, coba kalian perhatikan. Kemudian di atasnya ada tongkonan. Nah, salah satu bangunan yang terkenal dari Toraja adalah tongkonan. Nah, yang membuat patung di kuburan mereka ini tidak sembarang guys. Mereka harus memotong kerbau minimal 24 ekor sesuai dengan penjelasan dari orang-orang yang ada di sekitar sini. Patung yang dibuat ini biasanya menyerupai orang yang sudah meninggal itu. Jadi Toraja ini memang unik ya guys. Selain pemandangan alamnya yang indah, budaya dan adat istiadatnya juga masih terjaga hingga kini. Inilah yang membuat Toraja menjadi salah satu destinasi wisata yang paling menarik untuk dikunjungi. Nah, ini adalah patung-patung yang ada di kuburan. Setelah dari sini kita terus melanjutkan perjalanan dan hampir semua kuburan yang ada di sini itu terdapat patung di depan atau di atasnya. Luar biasa ya, kuburannya besar-besar kemudian berjejer seperti ini guys. Jadi kuburan ini sudah seperti perumahan. Jadi kalau dihitung-hitung satu patung itu kerbau yang dipotong minimal 24 ekor. Jadi kalau sekian banyak patung itu kira-kira sudah berapa ekor? Bisa dibayangkan ya guys berapa banyak kerbau yang sudah dipotong di Toraja. Karena dengar-dengar katanya ada yang memotong hingga ratusan ekor kerbau. Dari sini kita melanjutkan perjalanan karena tujuan kita bukan ke sini guys. Tujuan kita yang sebenarnya adalah ke pekuburan batu. Sayangnya pada saat kami pergi tidak ada pemandu wisata. Jadi kami tidak bisa bertanya kepada siapapun. Dari sini kami berjalan terus karena sebenarnya kami tidak tahu guys, ternyata tempatnya itu lumayan jauh dari jalan poros dan ternyata jalannya pun juga bagus. Sebenarnya mobil bisa sampai ke sini. Tapi kami berjalan sambil menikmati suasana alam. Dari sini sudah terlihat ternyata Palatoke sudah dekat guys. Dan di sini kami melihat seekor kerbau yang sangat cantik. Ini dia kerbaunya. Kata pemiliknya, kerbau ini seharga 80 juta rupiah. Kerbaunya terlihat cantik, gemuk, dan juga bersih. Bagaimana tidak mahal, kerbaunya terawat guys. Pada saat kami lewat, kerbaunya sedang dimandikan oleh pemiliknya. Tapi ternyata kerbau ini adalah kerbau jantan. Ini namanya pohon bambu guys. Ini. Dan ini namanya pohon pisang ya. Nah, itu di bawah namanya sawah. Ya, begitu ya guys. Oke guys. Oke lanjut, dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan sambil menikmati suasana alam yang indah ini. Di sini ada pemandangan sawah yang membuat suasananya menjadi semakin menarik. Di pinggir-pinggir sawah terdapat tanaman pohon bambu yang membuat pemandangannya semakin indah. Sayangnya di sawah tidak ada lagi tanaman padi, mungkin mereka sudah panen ya. Di pinggir sawah juga ada pondok. Suasana desanya sangat terasa guys. Nah, yang di sana itu adalah Batu Papan. Sepertinya gunung yang di sana itu terbuat dari batu. Beberapa saat setelah melakukan perjalanan, kita kembali melihat seekor kerbau yang sedang makan di sawah seperti ini. Sudah lumayan lama kami melakukan perjalanan, tetapi kami belum sampai-sampai juga guys. Tapi kami tidak menyerah ya. Kami masih terus melanjutkan perjalanan karena kami belum sampai pada tujuan. Jadi ketika kalian memiliki suatu tujuan, fokuslah pada tujuan itu. Jangan menyerah sebelum kalian sampai pada tujuan. Kalian tahu di sini suasananya sangat sepi guys. Coba kalian perhatikan ya, setelah kami masuk di sini suasananya sudah mulai mencekam. Dari sini kita bisa melewati kebun coklat guys. Kalian bisa menikmati pemandangan kebun dan melihat buah coklat seperti ini. Tuh. Oke lanjut. Dulu bismillah ibu licin. Hai guys, kali ini kita mau lihat dulu kuburan di atas batu, tepatnya di Palatoke. Jadi ini adalah perjalanannya naik ya. Dari tadi kami sudah berjalan jauh, jadi
Kami sudah merasa kelelahan. Kami sudah merasa kelelahan dari sini. Kita masuk di sini, guys, di bawah batu ini. Jadi kita harus menunduk di bawahnya. Oke, guys. Kita kembali melanjutkan perjalanan ke atas dan melihat di atas ada apa. Ayo, Dan akhirnya setelah berjalan beberapa saat, tibalah kita di sini. Jadi kita sekarang sudah berada di lokasi kuburan batu di Palatoke. Dari sini sudah mulai terlihat peti-peti jenazah yang diletakkan di atas sana seperti itu. Kemudian di bawahnya ada banyak sekali tengkorak manusia. Nah, yang terlihat di sana itu ada lubang, guys. Biasanya peti jenazah juga dimasukkan ke dalam lubang seperti itu. Kalian tahu pada saat saya melakukan perjalanan ke sini, itu tiba di sini saya sangat merinding, guys. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena tidak ada pemandu wisata. Dan kami juga perginya hanya bertiga. Nah, ini adalah tengkorak-tengkorak manusia yang diletakkan di atas batu seperti itu. Di sini terdapat bangunan, tetapi bangunan ini sepertinya sudah tidak terawat lagi. Sebenarnya ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di Toraja, tetapi tempat wisatanya sudah tidak difungsikan lagi, sepertinya sudah terbengkalai, guys. Di sini juga terdapat sebuah gazebo untuk tempat beristirahat. Jadi ketika kita sudah mulai kelelahan pas tiba di atas, kita bisa beristirahat di gazebo. Karena perjalanan untuk sampai ke sini itu lumayan melelahkan. Setelah beberapa saat kami berada di sini, kami kemudian memutuskan untuk pulang. Hai guys, jadi kita lewat sini dulu ya. Gitu kan. Kita melewati ini tuh. Jadi kita berjalan di bawah batu ini. Oke. Kita sudah di sini. Dari itu. Nah, yang di sana tuh. Sekarang kita mau melanjutkan kembali perjalanan kita untuk pulang.